Tuhan itu sangat misterius, tidak bisa diterka. Jadi di dalam telur terdapat kuning telur, di dalam kuning telur terdapat kehidupan kembali, di dalam lagi terdapat, karena Tuhan bisa melihat batasan, manusia tidak bisa melihat batasan. Orang ini ngerti saya dari pengikut Bathara Wisnu. Sejak kapan jenengan menyadari adanya agama Jawa ini? Saya pernah didatangi Semar. Apakah Tuhan dari agama Jawa itu Semar? Di Jalan Purwodadi Semarang, teman-teman, saya bertemu dengan pengembara pejalan kaki dari ujung kidul Jawa, dan saya minta izin ke rumah yang dekat pinggir jalan dan diperbolehkan untuk saya ngobrol di terasnya. Spirit adalah sesuatu hal hidup yang tidak kasat mata. Itu adalah spirit. Baik di dalam jiwa pribadi manusia yang masih hidup, atau di dalam bentuk kehidupan yang lain, atau dalam hal-hal dalam bentuk objek lain juga, tapi yang sifatnya juga memiliki kehidupan di seluruh alam semesta ini. Ya kan? Ritual adalah suatu hal yang territualkan, yang sudah mengikatkan diri terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana pencipta. Ya kan? Hal-hal semacam seperti itu semuanya juga memiliki objek-objek reaktif dan refleksivitas yang secara terperinci dan kompleks, yang kebanyakan manusia itu sulit untuk menjelaskan bagaimana cara bergeraknya mereka, bagaimana harus mendefinisikan kedinamisan mereka. Kayak begitu, itu sebagaimana hal hidup tapi di luar alam manusia. Kayak begitu itu, tapi masih terhubung dengan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Kehidupan, suatu kehidupan di luar kehidupan manusia. Iya. Apa itu yang disebut dengan yang berbasis kata sifat? Ya, tolong digarisbawahi, ini adalah yang berbasis kata sifat. Itu lebih pokoknya. Apa itukah yang disebut alam gaib? Alam gaib masih dalam bentuk fisik. Ilmu yang sangat tinggi ya. Kalau alam gaib, kita masuk ke ruang dimensi lain, kita masih bertemu dengan wujud padat. Sebuah sosok, entah itu sosoknya apapun itu, maupun iblis, malaikat, kayak apa. Itu adalah alam gaib. Masih berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan banyak hal tentang interaksi-interaksi lainnya, baik kontradiksi ataupun positif. Gitu. Nah, tapi kalau spiritual, ini adalah sesuatu hal yang poinnya itu sangat sensitif, yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya. Jadi saya juga pernah mendengar tentang spiritual ketuhanan. Itu apa maksudnya? Spiritual ketuhanan adalah sebetulnya begini ya. Ya, itu kalau upaya itu masuk dalam sebuah bahasa awam sebetulnya. Ya. Tapi kalau saya jabarkan, jadi spiritual ketuhanan itu adalah lebih ditempatkan pada manusia seperti kita, tetapi jiwa atau roh di dalam pribadi kita ini yang tercipta dari Tuhan dan sudah dikodratkan oleh Tuhan. Dari definisi-definisi, catatan-catatan yang sudah dibabkan atau dibukukan oleh Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Gitu nah, ya? Iya. Terus bagaimana cara saya orang awam untuk memahami tentang ketuhanan itu sendiri? Banyak hal cara, Mas, untuk pemahaman sebuah ketuhanan. Ingat, hati-hati, ini sangat penting sekali untuk memahami. Ini sangat sensitif. Banyak orang salah mengartikan tentang hal keagamaan dan ketuhanan. Keagamaan Dan ketuhanan berbeda. Sangat berbeda sekali.
kenapa berbeda? Di wujud keagamaan adalah konstruksitas logik, gambaran tentang sebuah emosional. Kalau umpamanya dalam segi lukisan itu emosional tentang hasrat keduniawian. Agama itu, Agama keagamaan. yang mampu mengimbangi di alam dunia ini agama. Tapi kalau ketuhanan ini sangat berat. Ketuhanan itu berhubungan langsung dengan konstruktikal yang menjurus pada roh-roh Tuhan itu sendiri yang berbahasa. Roh-roh Tuhan yang berbahasa di bawah tangan Tuhan langsung, di bawah tangan ilahi langsung. Nah, yang bergerak berbahasa sesuai dengan apa yang nanti kita rasakan di dalam tubuh kita secara rohani. Jadi begini, agama itu kalau umpamanya mohon maaf ya, ini kalau dalam pengertian saya adalah bentuk kasar. Kalau umpamanya di dalam Islam itu kita masih masuk dalam kategori kesyariatan. Ya, kan ada syariat, makrifat dan sufi. Iya, 3 itu ya. Iya. Kalau di ajaran Islam, iya, baru di tahapan syariat. Nah, menurut jenengan, Mas, kalau dalam ranah keduniawian, ya seperti ini, itu adalah syariat dan kemaksimalan batasan manusia dalam melangkahkan jalan hidup pribadi manusianya. Paling bisa dihitung sampai ke makrifat. Gitu ya. Kebanyakan tidak bisa melampaui kemakrifatan untuk menuju kesufian. Dikarenakan hukum-hukum yang kita lihat ini adalah hukum dunia, keterikatan oleh keduniawian. Di ajaran Jawa diajarkan tentang anatomi manusia, hukum-hukum anatomi manusia. Bagaimana itu? Sel darah, wujud kekuatan nafsu, itu hukum dunia, beserta dengan hormon-hormon yang lain. Itu sifatnya panas, dan juga di dalam tulang ini juga sifatnya panas karena unsur-unsur fosfor. Ya kan, di dalam tulang itu pasti ada unsur fosfor. Ya kan, unsurnya panas. Inilah unsur keduniawian. Sebenarnya pada dasarnya kalau pengertian syariat, marifat dan sufi itu lebih spesifik. Ya, nggak ada orang yang ngerti sebetulnya. Syariat, makrifat, masyarakat dan sufi ya. Sufi. Tingkat manusia paling atas. Ya. Hanya kalau di dalam sudut pandangan orang kejawen sebagai pengikut ajaran prasejarah kuno, era kedewataan, sebelum agama Buddha dan Hindu ada di Indonesia, ya kan, seperti saya. Berarti jenengan ini nyun sewu nggih. Menganut ajaran agama Jawa. Menganut ajaran agama Jawa. Jawa namanya. Apa yang disebut agama Jawa itu? Jawa. Wah, susah ini ya. Gimana ya saya cara menjelaskannya? Pokoknya suatu definisinya memang panjang, tapi saya singkat saja menjadi suatu tuntunan hidup yang dilandasi langsung dengan pengertian atau pemahaman dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat sangat tua. Terus agama Jawa ini berketuhanan ke konsep berketuhanannya agama Jawa ini sebetulnya di agama Jawa sangat berbeda dengan Islam, dan itu saya telisik. Perbedaannya kalau secara umum, kita ambil secara umum saja ya, nggak usah terlalu dalam, terlalu berat nanti. Di Islam itu ada syariat, makrifat dan sufi.
Sedangkan di agama Jawa, kamuksuan jati. Kamuksan jati. Artinya, kamuksuan jati tersebut kembali lagi terhadap Sang Maha Pencipta dan menyatu terhadap Sang Maha Pencipta. Jadi secara kesimpulan menyehatkan pribadi diri kita langsung di bawah pengawasan ilahi. Gitu ya. Kalau di Islam kan tidak diajarkan. Jadi tujuan hidup di dunia ini adalah menyatukan diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Untuk bisa membuka tabir-tabir pilar kembali apa yang menjadi kesalahan kita di dunia. Apa yang menjadi kekurangan kita di dunia. Apa yang seharusnya kita lakukan secara positif ini untuk menuju masa depan kita pribadi, menjadi hak pribadi kita. Mas seorang YouTuber, saya seorang teknisi. Masa depannya berbeda nggak? Gambarannya berbeda kan? Berbeda. Sangat berbeda. Tuhan sudah, seperti yang saya katakan sebelumnya, sudah mencatatkan Mas sudah dikodratkan menjadi seorang YouTuber. Sedangkan saya adalah seorang teknisi. Tapi begini Kang. Jadi pada saat kita membuka sebuah cerah masa depan kita, kita diperlihatkan bagaimana langkah yang sebenarnya untuk membuat masa depan kita cerah. Oh, warnanya adalah seperti ini, seperti gambaran tadi. Ya, tapi begini, nyuwun sewu. Jadi kita berencana, tapi terkadang dan banyak kemungkinan sesuatu yang kita rencanakan itu gagal. Apakah itu kesalahan kita atau Tuhan sedang memainkan permainan catur manusia? Kebanyakan itu memang dari wujud kesalahan kita pribadi. Kadang-kadang pemikiran kita terlalu agresif dan arogan sebagai individual sosial, memang lebih banyak diperbincangkan daripada Tuhan itu sendiri sebagaimana Sang Pencipta. Gitu. Apalagi soal masalah konflik-konflik gitu. Tapi begini kan, saya juga akhirnya kan kebongkar nih toh. Akhirnya saya juga bercerita tentang itu. Jadi selama saya berjalan menjalani kehidupan ini, dari mulai lahir sampai detik ini, saya baru mempunyai kesadaran bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Itu hanya beberapa tahun ke belakang ini. Karena apa? Dan sekarang itu sesuatu apapun rencana saya, ya saya jalani. Berhasil dan tidaknya itu tergantung Tuhan. Karena besok saya seperti apa, ketemu siapa, belajar apa, ini sudah menjadi rencana Tuhan. Gitu Pak. Saya juga sudah mulai menyadari itu. Apakah kesadaran saya ini termasuk di ajaran agama Jawa tadi? Apakah seperti itu konsep agama Jawa? Konsep agama Jawa untuk hal tentang sebuah kesadaran hidup manusia. Sebetulnya sih ini masih dalam, kalau kita berbicara semacam seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, fisik ini adalah sebuah bentuk duniawi. Kalau kita masih terikat dengan duniawi, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah masuk dalam Jawa. Gitu ya. Hampir mirip dengan ajaran Buddha. Hampir mirip memang dengan ajaran konstruktikal kekristenan. Tapi itu kalau di atas meja. Kebanyakan agama Jawa harus dilakukan dengan bertapa dan semedi. Meditasi. Dan itu juga saya melakukan. Menyepi. Gitu. Dan merasakan pribadi kita, siapa pribadi kita, bagaimana sel-sel tubuh kita bergerak, kayak gitu, itu harus kita
kenal. Sampai pada suatu ketika adakah suatu keajaiban dari Tuhan, biarkanlah Tuhan yang memberi keputusan tersebut, tapi bukan kita yang meminta sebuah keputusan. Nah, itu adalah sebuah kronologi yang harus dipandang toto kromo nih. Kebanyakan kalau di ajaran Islam kan, apalagi Islam garis keras, Kristen garis keras, menuntut bahwa Tuhan harus, pada saat Tuhan memberikan sebuah berkah atau keanugerahan, jalan pintas atau jalan yang secara lebar, raganya tidak kuat, akhirnya kelabakan gak karuan, akhirnya tambah parah bubar jalan. Itu banyak, Mas. Iya. Kayak gitu, iya. Terkadang itu mereka terlalu, ya tadi garis keras, terlalu fanatik dengan ajarannya. Dan rata-rata orang seperti itu malah menuhankan agama itu, bukan menuhankan Tuhan. Iya, gitu. Salahnya di kebalikannya. Tapi ya nyuwun sewu, Mas. Jadi kalau obrolan kita ini di-up ke orang luar sana, pasti ditentang. Iya. Iya toh? Karena hidup di dunia adalah realita, dan kepokokan adalah realita. Tidak ada kebijakan lain yang harus diterima kembali kecuali yang sudah ada. Ini pertentangannya di situ. Dan itu sebetulnya pada dasarnya, saya dulu pernah bisikan, dan itu sebetulnya pada dasarnya itu semua ya sudah salah kaprah dan bubar jalan. Nah kan bingung toh, ya, jadi gitu kan. Tapi pada sisi pandangan manusia saya pribadi, mereka juga nggak salah. Dikarenakan apa? Mereka itu hidup di realita. Gitu. Dan saya pernah dulu dikasih bisikan itu, pada dasarnya sebuah kebijakan dan kebijaksanaan ilahi itu ada, bukan di dalam sebuah kitab mereka yang sudah ada di. Pada saat kitab itu ditutup, kebijakan itu turun. Orang mau ngomong apa sekarang? Tuhan itu sangat misterius, tidak bisa diterka. Tuhan sangat misterius, tidak bisa diterka. Gitu. Tapi bisa memberikan konsekuensi dan komitmen sesuai dengan wadah dan warna masing-masing untuk jalan keluar. Bukankah Tuhan itu ada di diri kita masing-masing? Ada di alam semesta ini, ada di jagat kecil kita. Leres. Tapi hati-hati kalau umpamanya dalam sebuah menerima pemahaman tersebut. Untuk kontinuitasnya jangan terlalu percaya diri gitu. Intinya sel aja, sel darah aja yang keluar, tetesan darah ini taruh aja di air situ. Terus ada suatu pergerakan molekuler atau organisme yang di luar dari kendali pikiran kita. Yaitulah Tuhan. Jadi cara kita membuktikan adanya Tuhan dengan darah. Darah gini. Saya dulu kan SMA-nya kan IPA. Ya kan? Darah. Saya di jarum gitu. Saya tetesin. Terus habis itu saya mikroskop gini. Kenapa kok mereka masih bergerak? Iya. Padahal sudah di luar tubuh kita. Di luar dari perintah otak kita. Iya. Ya kan? Tapi organisme dan sel-sel tersebut masih bergerak. Lah, ada suatu orang tua yang pernah menghampiri saya dulu itu mengatakan, nggih menika ciptaanipun Gusti. Di dalam tubuh kita menika wonten dayanipun Gusti, Mas. Jadi harus memahami betul-betul. Jadi di dalam telur terdapat kuning telur. Di dalam kuning telur
terdapat kehidupan kembali, di dalam lagi terdapat ada lagi. Berapa lapis kehidupan di dalam tubuh kita yang sangat terikat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Betul ya. Jadi kalau ada orang yang saya juga sering ngobrol dengan orang-orang jalanan, ada juga berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada di mana-mana, cukup di hatimu saja. Berarti itu hanya sekilas pemahamannya orang awam. Iya. Kalau memang detail, ya seperti itu tadi. Iya. Ya. Di dalam darah ada sel yang bergerak dengan sendirinya tanpa perintah pikiran kita. Iya. Dan di dalam telur ada putih, kuning, dan ada kehidupan di sana. Iya. Itu bukti adanya Tuhan. Itu hanya saya memberikan sebuah gambaran simbol tentang wujud sejati Tuhan dan sifat-sifatnya Dia. Gitu. Di dalam sebuah pemahaman Jawi kuno atau yang mengatakan ada suatu fenomena yang dikisahkan tentang Semar Badranaya, Togog, dan Manikmaya. Ya kan? Antogo atau Togog berasal dari cangkang telur. Itu punya bahasa dan arti. Artinya Togog itu kan itu ya, si Togog itu saudara Semar. Iya. Yang Nyun Sewu. Nama dewanya itu namanya Antaga. Pada saat dia ke dunia, jadi berubah namanya menjadi Togog. Itu berasal dari cangkang telur. Artinya gimana itu? Itu adalah wujud keras suatu jagat Mayapada, tidak hanya planet bumi saja ya. Luar angkasa pun ya, jagat Mayapada itu ada suatu lapisan. Kalau bagi di dalam batas pandangan manusia ini, kalau melihat luar angkasa tidak ada batasnya. Iya. Tapi kalau Tuhan melihat semua itu ada batasannya. Perbandingannya gitu, hati-hati kalau kenapa saya bisa menjelaskan semacam seperti itu. Karena Tuhan bisa melihat batasan, manusia tidak bisa melihat batasan. Karena ada suatu banyak hal yang tertutup di situ. Sedangkan Tuhan bisa melihat cangkang tersebut. Jadi ibaratkan kita sebagai manusia memegang sebuah globe. Tahu globe yang biasa di sekolah-sekolah itu? Yang bulat itu. Nah, gambaran Tuhan itu adalah kita, katakanlah. Globe. Nah, Tuhan itu bisa melihat cangkang. Tapi kalau umpamanya itu menyadari nggak kehidupan di dalam globe ini, bahwa Tuhan itu sedang memperhatiin, gitu. Kan kita kan nggak tahu. Bahkan dengan ilmu kebatinan orang-orang kayak begini kan nggak ada yang ngerti. Iya. Kan butuh waktu semacam seperti itu. Ya, Togog itu sifatnya wataknya itu keras dan serakah. Terlahir dari cangkang telur. Semar Badranaya ini yang sangat populer. Yang sangat populer kan dan Semar, kami sanjung. Siapa? Dan kami sanjung Semar Badranaya. Nama dewatanya adalah Sang Hyang Ismoyo. Terlahir dari putih telur. Wujud bersih lahir batin. Sebuah kehidupan. Pangayom, pangemong, pelindung. Sifatnya. Nyun Sewu, apakah Tuhan dari agama Jawa itu Semar? Tidak. Enggak. Saya pernah didatangi Semar. Jangan pernah didatangi Semar? Di mimpi atau apa? Di mimpi. Beliau mengaku saya bukan Tuhan. Gitu. Saya sama seperti manusia, seperti kamu gitu. Cuman saya ini memiliki kodrat yang berbeda.
saya hidup di negeri Arjopodo, sedangkan kamu sebagai manusia negeri Mayapada, negeri yang penuh dengan kefanaan. Dan saya bukan Tuhan. Saya tidak menyatakan diri bahwa saya Tuhan, tetapi saya sudah menyatu dengan wiji Tuhan atau wiji-wiji ilahi. Saya hidup, saya langgeng. Wujud saya adalah sukma, bukan roh-roh pada umumnya. Perbedaan sukma dan roh itu apa? Kalau sukma itu apa ya Mas? Ada suatu prosesnya, perbandingan proses kok. Jadi pada saat Esmoyo ini menerima sebuah kepangkatan tinggi, sebuah mahkot wahyu mahkotoromo dari ilahi itu, tubuhnya itu menjadi transparan, seret, pelan, itu prosesnya. Perhatikan prosesnya. Tak menghilang dan berubah menjadi sukma. Dalam berarti bukan masuk ke dimensi lain, gitu tapi dia menyatu dengan seluruh planet bumi. Dan yang bisa menemui kita, ya. Makanya kebanyakan kan orang-orang kebatinan gitu kan tidak bisa mencari semar itu di mana, meskipun itu membuka portal dimensi atau apa, kan nggak bisa. Karena itu tadi ya. Karena berubah menjadi sukma. Kalau roh-roh itu ya seperti ya kalau kita melihat pada suatu konten-konten di YouTube tentang penampakan itu, gitu, itu roh ya, itu baru kategori bahasanya itu adalah roh. Bisa mengejawantah dalam bentuk wujud kasar, bisa gitu. Dan juga bisa menghilang, bisa gitu. Tapi kalau roh dewata itu dia punya kebijakan dan aturan main. Sebab nopo? Ya, dewata menika adalah wujud yang sudah menyatukan diri terhadap Tuhan. Jadi tidak semudah itu dia menampakkan diri kalau tidak penting. Tidak seperti kayak gendruwo, kuntilanak atau apa, setiap jalan atau belum kayak gitu. Terus gini Pak, sejak kapan jenengan menyadari tentang adanya agama Jawa, dan apakah agama Jawa itu juga banyak penganutnya atau hanya beberapa orang yang tahu tentang agama Jawa ini? Kalau nyuwun sewu, kalau di luaran sana kan hanya sebatas aku ki ajaran kejawen kan gitu. Jadi sejak kapan jenengan menyadari adanya agama Jawa ini? Saya dilihat dari sisi terah keluarga saya adalah orang yang memiliki keturunan kuat ajaran kejawen dari orang tua laki-laki ya. Keturunan ya? Ya, khususnya kami semuanya pengikut Batara Wisnu. Nyun sewu, kalau di masyarakat umum ya, jenengan beragama apa? Maksudnya sebelum jenengan mengenal ini, jenengan berangkat dari agama apa? Islam saya. Islam ya. Disipliner saya Islam, sholat atau apa sholat. Tapi setelah dewasa saya mengerti tentang sebuah budaya. Banyak sekali saya menyerap budaya-budaya di prasejarah di Indonesia. Berikut dengan ajaran-ajaran yang mereka anut, baik secara ngasal atau kulitnya saja, ngawur lah kata istilahnya, sampai hal-hal masalah keseriusan pendalaman kayak gitu itu. Terus saya sudah mengenal, akhirnya saya menemui orang tua yang belum pernah saya temui seumur hidup saya, dan itu orangnya sudah sepuh, itu di Kediri. Beliau mengatakan secara mendadak, waktu itu saya tidak ngerti kenapa beliau langsung mengucap kata, "Mas, Batara Wisnu nggih." Ya kalau saya pribadi bilang, "Oh nggih, nggih tok," gitu. Tapi awalnya saya tidak ngerti.
Awalnya saya nggak ngerti maksudnya Bathara Wisnu itu apa. Jadi, ternyata pada saat ini orang ini bisa mengenal ajaran berarti gitu loh. Asal ajaran saya itu dari mana gitu. Baru saya nyadar itu gitu. mungkin ya orang tersebut melihat jenengan ada keturunan yang Bathara Wisnu tadi. Ajarannya sebetulnya lebih tepatnya itu ajarannya, bukan secara fisik. Saya berarti saya titisan dewa dong, kan lucu jadi. Iya. Kan lucu jadinya. Tadi gitu. nganggapnya saya gitu. Iya. Enggak ya? Oh, orang ini, tapi saya diam aja gitu loh. Orang ini ngerti saya dari pengikut Bathara Wisnu. Karena memang di Kediri itu kan ada petilasan Sri Aji Jayabaya. Sri Aji Jayabaya. Jayabaya. Itu apa? Yang saya tahu kan Brawijaya. Brawijaya itu Majapahit. Nah, kalau Sri Aji Jayabaya itu adalah penguasa kerajaan Medang Kediri di area Kediri sana. Berasal dari Rembang dan memiliki nama asli yaitu Aji Saka. Iya, tahu saya Aji Saka. Aji Saka. Bathara Wisnu yang menitis ke bumi. Aji Saka. Aji Saka. Asmanipun nggih. Bukan titisan, tapi menitis ke bumi. Beda sama titisan. Kalau Aling Dharma, Prabu Aling Dharma itu titisan. Terakhir Kang, jadi bagaimana saya orang awam dan teman-teman saya nanti menjalani hidup di dunia ini, dunia yang fana ini dengan tenang, dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana cara saya hidup di dunia yang fana ini menurut jenengan? Pesan-pesan untuk saya, untuk perjalanan hidup saya biar agar tenang, tentram, damai, dan aktivitas. Sebetulnya orang tua saya mengajarkan dulu sebelum orang tua laki-laki saya meninggal, aktivitas yang diusahakan kalau bisa itu bernafkah. Bernafkah dalam arti? Ya bernafkah baik secara material pengetahuan, gitu ya. terus kantong pribadi untuk kebutuhan masa depan kita, hal yang sudah umum saja, sederhana. Dan juga saya persingkat, hal yang terakhir adalah seringlah guyon. Jangan serius-serius ya. Iya, seringlah guyon. Ini petuahnya Semar. Jangan terlalu di bawah hal-hal yang terlalu berat gitu. Diusahakan pikiran dan hati kita senang. Suka jajan cilok, karena cilok itu murah, ya sudah, sukanya itu ya sudah. Gitu. Suka beli bahan-bahan elektronik atau apa gini-gini, ya monggo asal ada nafkah saja. Buatlah diri kita pribadi senang, buat diri terhibur, dan segala macam. Tapi jangan meninggalkan objek konsekuensi dan komitmen kerohanian di dalam sebuah ini, agar dapat membuka kembali perjalanan hidup kita dengan pengetahuan baru, terus dibuka terus digali terus. Nanti lama-kelamaan nanti akan ketemu. Gitu ya. Bagaimana nanti meskipun kita rumah ini kita gubuk seperti ini, tapi kita mendiami rumah gubuk reot ini seperti kita mendiami istana Taj Mahal. Jadi nanti kamu sebagai pribadi, terusnya beliau sebagai Semar gitu. Sebagai Semar
akan tahu yang namanya nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Nggih. Dan eling lan waspada. Oke. Itu pesan Semar Bodrono. Semar Bodrono ya. Terima kasih. Nggih. Apa yang jenengan sampaikan sangat luar biasa bagi saya. Nggih. Dan nyuwun sewu perjalanan jenengan terhenti ya, karena saya. Nggih. Dan saya juga nyuwun sewu. Nggih. Tidak bisa memberi apa-apa. Nggih, nggih, Bodrono. Gitu. Malah jenengan yang memberikan banyak ilmu tentang kehidupan ini. Nggih. Itu teman-teman, terima kasih bahwa hidup di dunia ini harus diimbangi dengan guyon, jangan serius-serius. Terus satu lagi pesan Semar tadi apa? Bodrono. Nah, Semar Bodrono berpesan bahwa Hidup harus nerimo. Hidup harus nerimo ing pandum dan eling waspada. Dalam landasan kedewasaan kerohanian. Kedewasaan kerohanian. Begitulah konsep ketuhanan di agama Jawa, bukan kejawen ya. Agama Jawa. Semar Bodrono Sangyang Ismoyo. Sangyang Ismoyo. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.